kabar pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dengan saya Nailin RA dalam acara Bedah Opini di Lingkar TV. Kontestasi pemilu 2024 sudah di depan mata. Debat politik mulai bergema di seantero Nusantara. Terkadang hal ini menimbulkan cekcok, bahkan juga bentrok. Karena itu, perlu peran semua pihak untuk bisa ikut menjaga kondusivitas wilayah di daerahnya masing-masing. Nah, untuk itu saya sudah duduk bersama dengan salah satu tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang berpengaruh di Kabupaten Pati. Kita sapa dulu Bapak Kiai Haji Yusuf Hasim yang merupakan Ketua PCNU Kabupaten Pati. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, ini udah berkali-kali janjian ya, dan alhamdulillah qadarullah baru kali ini akhirnya bisa bertemu. Karena ini padat ini untuk Oktober ini. Oktober ini ada hari santri, dan juga, nah ini gimana kegiatan untuk hari santrinya sendiri ini, Pak? Kita akan acara puncak hari santri besok Jumat tanggal 27 Oktober. Di alun-alun Simpang 5, nanti silakan hadir semua, tidak harus santri yang hadir, tapi ini untuk seluruh masyarakat. Kita sajikan ada santri melangitkan doa, kita judulkan itu karena memang saat ini yang kita butuhkan adalah doa. Doa kita butuhkan untuk semua, untuk perdamaian dunia, untuk keamanan, ketertiban, dan juga kondusivitas masyarakat Pati juga. Ya, maka kita beri judul Santri Melangitkan Doa, Santri Pati. Santri Pati melangitkan doa. Nah, untuk spesifikasinya ini, Pak, doa apa sih sebenarnya yang mau dilangitkan? Ya, semua doa lah. Doa yang terbaik untuk semua masyarakat kita, untuk pemimpin-pemimpin bangsa, juga doa untuk Nahdlatul Ulama, para santri pesantren, dan juga kita bersyukur karena di Pati juga sudah ditetapkan ada perda pesantren, ya, perda untuk fasilitasi pesantren. Ini kan penting sebagai pengejawatan dari undang-undang pesantren. Patut kita syukuri, banyak doa lah itu. Iya, apalagi perda pesantren ini juga dinamikanya lumayan ya. Iya, di Jawa Tengah ini kan belum semua kabupaten bisa ditetapkan, diputuskan perdanya. Oke, Pak, kita kan bicara mengenai menjaga kondusivitas wilayah gitu ya, jelang pemilu serentak 2024 ini kan kita akan menghadapi banyak sekali pesta demokrasi nih, tidak hanya pemilihan presiden tapi juga kita ada pemilihan gubernur, kemudian legislatif ya. Dan kemudian juga Bupati lah yang tentunya juga menarik untuk kita bahas nanti. Nantilah mungkin ini. Tapi kalau peran dari PCNU sendiri nih, Pak, apa Pak untuk ikut menjaga kondusivitas wilayah khususnya di Bumi Minatani ini? Iya, terima kasih Mbak Nelly. Jadi kita itu sejak dari dulu sudah para pendiri Nahdlatul Ulama memang fokus kita ikut membantu pemerintah dalam rangka sebagai Jam'iyah Diniyah Al-Ijtimaiyah. Jadi kita organisasi sosial keagamaan. Jadi secara otomatis kita membantu pemerintah dalam urusan-urusan persoalan sosial, ya termasuk sosial itu banyak sekali. Ada terkait ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, yaitu termasuk permasalahan-permasalahan sosial juga, dan permasalahan keagamaan karena kita juga ormas keagamaan. Jadi disitulah peran kita Nahdlatul Ulama untuk ikut serta bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kita membersamai pemerintah daerah yang di tingkat wilayah, membersamai pemerintah di tingkat provinsi, di tingkat pusat sama pemerintahan, termasuk ikut serta mensukseskan program-program pemerintahan kita negara Republik Indonesia ini, baik itu soal pemilu, baik itu soal kaitannya dengan program-program kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi sangat luas sebenarnya peran, kalau ditanya peran NU itu ya sangat luas sekali. Kita fleksibel dan kita bisa masuk di dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Termasuk dalam Pilpres yang akan datang ini, Pak. Ya, karena itu kan paling dekat kita akan... Bagian Pilpres itu dari bagian terkecil. Bagian terkecil ya? Iya, karena bagian besarnya adalah bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh gitu. Iya, salah satunya adalah Pilpres. Pilpres ini. Pilpres
tahun ini tuh sangat menarik sekali ya, karena kita melihat ada dua tokoh besar dari Nahdlatul Ulama yang sama-sama memiliki pengaruh yang luar biasa di Nahdlatul Ulama, dan mereka berkontestasi dalam Pilpres 2024 ini. Nah ini arahan-arahannya sendiri bagaimana nih untuk warga NU yang kemungkinan juga dibingungkan mau milih siapa, dan seandainya mereka memiliki jagoannya masing-masing nih. Nah, culture di masyarakat kita itu masih gini, bukan mencari baiknya memilih baiknya dari jagoannya, tapi mencari buruk dari jagoan yang lain. Nah itu, dan akhirnya kemudian menimbulkan cekcok, bahkan berujung bentrokan. Nah ini gimana melihat hal ini, dan upaya apa sih yang bisa dilakukan PCNU Pati untuk mengatasi hal semacam ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya itu masyarakat harus tidak bosan-bosan kita edukasi. Kita edukasi bahwa politik itu tidak sekedar memilih atau dipilih. Ya. Tapi yang jelas politik itu adalah bagian dari kepentingan agama juga. Karena kemarin kita diskusi baru saja diskusi terkait dengan etika berpolitik ala santri bersama dengan Gus Ulil Absor Abdallah. Itu sangat menarik itu, bahwa yang kita pahami politik itu ternyata sangat sempit, hanya sekedar politik praktis. Betul. Pemilihan atau kaitannya dengan pemilu yang kita sebut itu. Padahal kiai mengarahkan sesuatu untuk menjadi baik itu juga bagian dari politik gitu. Bahkan ada politik yang terbagi. Kalau kemarin kita kan diskusinya soal bagaimana konsep etika politiknya Imam Ghazali. Nah itu ternyata seluruh kehidupan kita itu menjadi bagian dari politik juga. Nah ini kalau mungkin itu terlalu jauh sulit dipahami oleh masyarakat, maka yang terpenting adalah tugas kita memudahkan bahwa masyarakat memahami bahwa politik kayak pilpres, politik praktis ya, pemilu, ya, ini adalah bagian dari demokrasi. Dan demokrasi itu saya kira harus betul-betul dilaksanakan dan gembira harusnya. Dengan gembira, dengan penuh etika, dengan sesuatu yang tidak kemudian justru memecah belah, menjadikan kita bermusuhan, apalagi kemudian terjadi bentrok dan sebagainya untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya saya katakan tadi kecil. Kenapa kecil? Karena kayak pilpres, pileg itu kan hanya bagian dari proses bernegara. Nah, bernegara sendiri itu kan sangat luas, dan itu yang harus kita kuatkan. Yang kedua, kita harus pahamkan kepada masyarakat bahwa politik itu adalah bagian dari wasilah, bukan ghoyah. Wasilah itu artinya bahwa kita berpolitik ya, itu sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Apa tujuan kita berpolitik? Li maslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Iya. Ya, jadi kemaslahatan umat itu luar biasa, banyak sekali. Nah, kalau ini sudah kita pahami, maka tidak ada orang itu kemudian terjebak, ngotot karena dia mendukung satu kepentingan politik tertentu, tetapi kemudian mengorbankan kemaslahatan umat, kepentingan bersamanya. Apa kepentingan bersamanya? Agar terjadi sebuah tata kelola negara, kepemimpinan pemerintahan yang baik kan itu. Nah inilah yang kemudian harus dipahami. Saya katakan tadi bukan sebagai hoya, bukan sebagai tujuan. Kalau kita katakan sebagai tujuan itu, maka segala sesuatu harus dicapai dengan berbagai cara. Karena itu tujuan, misalkan kita mendukung satu presiden karena pemilihan presiden itu adalah sebagai satu tujuan, maka kemudian ya harus jadi ya, dengan mengorbankan segala cara. Nah ini yang saya kira perlu kita pahami bersama. Ya, kita pahami bersama. Jadi pahamilah semua, termasuk yang di partai-partai politik. Teman-teman kita yang di partai politik juga harus memahami mereka itu berjuang di partai politik itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mencapai tujuan bersama apa? Untuk kemaslahatan bersama. Saya kira itu yang terpenting untuk dilakukan. Oke, baik. Tapi terkadang nih, apakah kalau di PCNU sendiri nih ada kayak
sanksi, tapi kayak kalau dikasih sanksi kayak gimana ya? Tapi kadang sendiri dari tokohnya sendiri, dari tokoh ulamanya sendiri memberikan seperti syarat isyarat menjelekkan salah satu calon. Nah, itu kan ada ya Pak ya seperti itu. Nah, itu juga yang kadang-kala seringkali membuat suasana yang tidak kondusif. Betul. Nah, itu gimana itu? Ya, kalau kita sudah saling memahami tadi kepentingan-kepentingan yang sama untuk kepentingan kemaslahatan bersama, maka yang berikutnya harus ada langkah-langkah konkret. Apa yang bisa dilakukan seperti kita di PCNU, kita sesuai arahan PBNU sebenarnya. PBNU mengarahkan kita, NU jangan sampai kemudian dipakai untuk alat politik. Karena NU itu adalah rumah besar. Rumah besar untuk mewadahi seluruh kepentingan berbagai kepentingan politik. Artinya apa? Justru NU ini ya harusnya yang ikut mengatur bersama-sama agar politik ini bisa berjalan dengan baik. Ya, proses ini harus berjalan baik. Maka kalau ada pengurus-pengurus NU yang terlalu misalkan fanatik dengan satu calon atau apa, kemudian harus melakukan menjelek-menjelekan calon lain, bahkan menjatuhkan dengan mengumbar keburukan-keburukannya, hibah dan sebagainya. Inilah yang kemudian harus kita ingatkan bersama-sama bahwa itu politik yang tanpa etika. Politik ya harus beretika. Sebagaimana kita dalam kehidupan bersama ini harus disertai dengan etika. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa adab atau akhlak kita itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka dari itu harus kita utamakan daripada apalagi hanya kepentingan-kepentingan yang sifatnya praktis pragmatis. Yang sesaat saja misalkan ya, hanya kepentingan sesaat harus bercerai-berai, berpecah belah dengan sesama saudara kita. Harus terpecah belah dengan sesama masyarakat, sama-sama satu saudara, sama-sama satu warga, sama-sama satu negara. Ini harus tercerai-berai gara-gara kepentingan yang sebenarnya itu tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak beretika itu. Kalau di ponpes-ponpes yang ada di NU sendiri itu apakah ada pendidikan politiknya juga? Sebenarnya santri itu mendapatkan pendidikan politik dari pengetahuan etika-etika yang dikaji melalui kajian-kajian keilmuan keagamaan. Jadi di sana kan ada etika-etika. Contoh kayak misalkan santri kan diajari bagaimana meniru dengan sifat-sifat Rasulullah dan sebagainya itu. Itu kan juga bagian dari politik. Apalagi kalau kita pahami politik tidak hanya sekedar politik praktis itu ya. Jadi ini saya kira etika ini harus menjadi bagian dari yang dijunjung tinggi. Nah ini yang di pesantren-pesantren sebenarnya kita sudah sangat diajari untuk beretika sangat kuat. Kalau di pesantren itu sebenarnya sudah tidak diragukan lagi ya tata bagaimana mengelola, membimbing para santri oleh para kiai dengan didikan-didikan yang sangat kuat terhadap etika atau akhlak. Bagaimana adab santri belajar, bagaimana adabnya santri ketika berhubungan dengan sesama teman, dengan orang yang lebih tua, dengan kiainya, dengan orang tuanya, itu kan sudah diajarkan semua di pesantren. Nah, ini saya kira yang harus diterapkan juga di politik, dalam artian politik praktis itu, apalagi terkait dengan kayak pemilihan personal ya, pemilihan personal, pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif dan sebagainya itu. Ya kan tidak ada pembedaan, sama semua. Etika dalam Islam itu bisa masuk ke segala ruang dan segala waktu. Artinya dalam berbagai kepentingan, dalam berbagai bidang itu etika tetap harus ada, sama itu. Ya, hanya penerapannya aja yang mungkin ketika terkait dengan di dunia pendidikan, etikanya terkait dengan bagaimana pendidikan itu. Di dunia bisnis, mungkin etikanya adalah bagaimana cara
berbisnis yang santun, yang sesuai dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Kan sama, semua bidang sebenarnya sama. Iya. Oke, baik. Saya akan bertanya mengenai bagaimana pandangan Pak Yusuf Yasin sendiri dalam melihat dinamika Pilpres 2024 itu nanti. Tapi kita akan kembali tentunya setelah jeda yang berikut ini. Ya. Baik, masih bersama saya Nailin RA dan bedah opini kita pada siang hari ini sangat menarik sekali ya. Kita masih ditemani dengan Ketua PCNU Pati, Bapak Yusuf Yasin. Nah, tadi saya tertarik untuk bertanya bagaimana melihat dinamika Pilpres 2024 ini tadi gitu. Bahwa kita tahu kalau santri-santri itu kan yang kita sebut sangat berkhidmat kepada kiainya. Jadi kiainya bilang A pasti A, bilang B pasti B gitu. Dan terkadang gitu itu kan tidak independen ya dalam melakukan pemilihan. Menurut Ustadz Yusuf Yasin sendiri gimana? Sebenarnya fenomena seperti itu ya tidak selamanya asumsi yang dengan sampaikan itu begitu terus berjalannya, tidak, karena sudah ada pergeseran ya artinya bukan artinya bergeser, karena ada dua prinsip yang mungkin ini sama-sama dijunjung tinggi. Yang satu sisi bahwa kebebasan untuk memiliki hak sebagai warga negara untuk memilih siapapun atau dipilih dalam kondisi apapun, itu kan hak warga negara. Iya, betul. Artinya kan berarti ada kebebasan untuk melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Ya. Yang kedua, ada proses bahwa ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kayak NU itu kan mayoritas adalah lahir dari pesantren. Betul. Di dunia pesantren takzimnya santri kepada kiai itu luar biasa. Betul. Sehingga maka dari itu seringkali anggapan yang kedua ini bahwa santri itu ya harus sami'na wa ta'na dengan kiainya dalam situasi dan kondisi apapun, segala kepentingan apapun. Ya, dalam kehidupan itu harus kiai itu sebagai qudwah ya, sebagai teladan prototipe yang memang harus dihormati, harus ditakdimi betul. Sehingga sampai ke persoalan pilihan politik pun kadangkala santri mengikuti apapun yang dikatakan oleh kiai. Maka dari itu ini yang dianggap masih mayoritas, karena mayoritas Nahdlatul Ulama itu warganya lebih cenderung di posisi yang kedua ini daripada yang pertama itu. Tetapi realitas sekarang ini kemudian melihat perkembangannya ternyata tidak selamanya semuanya begitu. Artinya ini dua-duanya saling sama-sama berjalan. Yang menganggap bahwa persoalan kayak politik praktis, apalagi pilpres, pileg itu adalah urusan demokrasi, urusan kenegaraan, yang santri juga bisa berijtihad sesuai dengan istihad politiknya ya, istihad politiknya yang tidak harus sama. Ketika punya pilihan yang berbeda dengan kiainya juga itu dikategorikan tidak masuk dalam kategori suul adab dengan kiainya, karena ini adalah hak-hak warga negara. Tapi ini juga saya kira berkembang dalam konteks perkembangan dunia politik yang semakin terbuka ya, semakin terbuka, sehingga kadangkala kita melihat ada santri yang punya pemilihan politik yang berbeda dengan kiainya, dan ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar di dalam dunia politik dan di masyarakat ya. Realitasnya sama seperti itu. Demikian juga di Nahdlatul Ulama juga sama, sehingga sampai sekarang NU pun tidak ada namanya instruksi langsung harus milih A, B, C. Belum pernah NU melakukan itu. Ya, karena itu adalah tadi saya katakan bahwa NU ini rumah besar yang harus kita jaga. Dan NU itu betul-betul
memberikan suatu cara pandang bernegara, berbangsa ini harus menjadi contoh dan pegangan utama. Maka dari itu ketika kita berpikir tentang negara, jangan terlalu berpikir sesuatu yang sempit ini kemudian menghalangi sesuatu yang lebih besar. Konsep kita bernegara, berbangsa, politik kebangsaan ya, ini saya kira perlu tetap dijaga sebagai frame kita. Sehingga ketika kita melakukan politik di kamar yang terbatas, dalam hal politik praktis, jangan sampai kemudian merusak rumah besar ini. Nah, itu yang saya kira sehingga kesannya warga NU itu, ini adagium yang selama ini berkembang, NU boleh kemana-mana dan ada di mana-mana, tetapi NU tidak kemana-mana. Artinya NU-nya itu tetap berprinsip sesuai dengan garis sebagai Jam'iyah Diniyah Al-Istimaiyah tadi, itu NU-nya. Tetapi kader NU, warga NU itu ya ada di mana-mana, karena kita warga terbesar, warga yang menghargai perbedaan pandangan dan sebagainya. Bicara mengenai warga NU bisa kemana-mana gitu. Itu sangat menarik sekali bagi saya untuk membedahnya lebih lanjut. Kalau misal warga NU ini sendiri akhirnya gitu memilih ke partai, saya katakanlah sebutkan kayak PKS, apakah dia masih bisa disebut warga NU? Ada prinsip-prinsip yang ini menjadi penting. Jadi dari dalam etika berpolitik itu kan kita tidak memandang ini partai A, partai B, partai C itu tidak. Tetapi ada prinsip-prinsip bahwa saya katakan tadi, berpolitik itu adalah wasilah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau kita orang NU, maka berpolitiknya itu adalah kita sebagai perantara kita untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana NU inginkan. Nah, NU kan, tujuan NU kan luar biasa, sangat sangat luas sekali ya dalam pendiriannya itu, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, untuk kejayaan bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai hubul waton dan sebagainya itu dikembangkan. Nah, ini jangan sampai dirusak oleh hal-hal yang sifatnya perantara tadi. Saya katakan politik ini sebagai antara, hanya sebagai alat saja, sebagai alat. Politik kan hanya sebagai alat saja. Jangan sampai merusak tujuan yang sebenarnya, tujuan NU sendiri. Jadi apapun, dan dia mau berpolitik dengan partai apapun itu nggak masalah selama tujuan artinya NU-nya itu harus dilandasi dengan nilai-nilai. Kita berprinsip tetap nilai-nilai akidah kita, nilai-nilai syariah, nilai prinsip-prinsip akhlak. Ini harus menjadi satu nilai kita, sehingga ada namanya fikrah an-nahdiyah. Jadi pola pikir warga Nahdlatul Ulama, ada namanya amaliyah an-nahdiyah. Amaliyahnya warga NU itu kan ada sendiri. Ya, ini yang sesuai dengan runtutan kemudian aturan-aturan yang telah digariskan, diwariskan oleh para ulama-ulama kita dengan sanadnya tersambung keilmuannya sampai Rasulullah. Nah, itu kan menjadi penting bagi kita. Nah, termasuk soal akidahnya juga. Di dalam politik itu ada dikenal namanya bahwa politik itu juga bagian dari alat yang tidak terlepas dari kepentingannya. Karena semua politik kan mesti ada kepentingan. Iya, betul. Nah, siapa yang kepentingan yang ada itu bisa dilihat dari ideologi politiknya. Nah, kalau ideologinya itu bertentangan dengan ideologi yang kita usung, kita anut, kita yakini, apakah harus didukung? Nah, ini kan kita harus memberikan edukasi juga kepada warga NU bahwa kita walaupun bebas, rumah untuk semuanya, tetapi kita harus melihat kira-kira yang mendukung tujuan-tujuan besar dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, kan begitu. Ya, masa kita misalkan partai komunis berdiri, itu kan jelas secara ideologi bertentangan dengan kita, bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, baik secara akidah, secara organisatoris, apa. Nah, kemudian kita mendukung. Apakah kemudian kita membiarkan warga kita? Kan tidak. Artinya
Meskipun kita memberikan kebebasan, tetapi kita harus mencerdaskan warga kita juga bahwa pilihan politik harus diupayakan sebagai wasilah untuk mencapai itu. Lah kira-kira siapa yang bisa mencapai bisa dijadikan sebagai wasilah kita? Nah, itu yang harus dilihat. Nah, harus dilihat kemudian di bagaimana ideologi-ideologi, praktis-praktis programnya dan sebagainya sampai kepada pemikiran-pemikiran dan yang kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh partai politik tertentu itu. Tapi kalau melihat dari pasangan capres dan cawapres kita pada Pilpres 2024 ini sendiri kan ada koalisi dari PKB dengan PKS yang selama ini sebelumnya tidak pernah ada gitu. Itu bagaimana? Dan juga mungkin kalau PKB dengan PDIP itu udah sering ya kalau seperti itu. Nah, ini bagaimana melihatnya? Ya, ini pertanyaan yang menjebak ini. Artinya sudah mengarah kepada pemikiran politik praktis. Kalau saya sih sebenarnya jangan terjebak melihat begini, artinya melihat bahwa ya tadi kita harus melihat dengan pemikiran yang lebih luas, kepentingan yang lebih luas. Tapi mungkin bagi warga Nahdlatul Ulama itu juga melihat kepada bagaimana prinsip-prinsip di dalam berpolitiknya itu tadi. Nah, bagaimana etika berpolitiknya itu juga sudah digariskan oleh para ulama-ulama kita, dan termasuk dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sendiri sudah memberikan garis-garisnya. Artinya kita tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat saja. Nah, bagaimana ke depannya lah? Semua warga bangsa ini kan punya hak. Bahkan jangankan sesama muslim dengan non muslim, kalau itu kepentingan kita, kepentingan kenegaraan, kepentingan bersama pun tidak masalah sebenarnya. Tetapi dalam artian kita bekerja sama, bermitra itu tidak menjadi masalah dengan siapapun. Apalagi ini adalah kepentingan bersama. Ya. Nah, partai-partai ini yang tergabung itu harus kita dorong bahwa mereka itu jangan sampai kemudian politiknya itu sebagai tujuan satu-satunya. Untuk mencapai kekuasaan, saya harus berkuasa. Nah, ketika sudah berkuasa nanti terus mau apa? Kan ini yang harus dilakukan. Harus dipahamkan betul ini bahwa mereka itu ketika koalisi politik atau apa itu ada tujuan bersama yang akan diusung bersama. Apa itu? Nah, ini yang harus kita lihat di sana. Apa kepentingan bersamanya? Apakah kepentingan kenegaraan atau justru kepentingan pribadi atau golongannya? Nah, kalau kita berbicara kepentingan golongan-golongan, nanti akan muncul suatu permasalahan-permasalahan baru, saya kira. Karena apa? Karena orang yang di politik menonjolkan kepentingan politiknya secara golongan, maka dia akan berbenturan dengan kepentingan golongan lain. Dan itu di dalam teori koalisi tidak akan menjadi satu daya dorong yang kuat. Bahkan justru itu akan menjadikan sebagai terpecah belahnya. Maka di dalam realitas politik kan sering kita melihat semua kawan bisa jadi lawan dan semua lawan bisa menjadi kawan. Betul sekali. Oke. Itu kan. Kalau pemimpin yang harus menjadi pemimpin yang bisa mendapatkan dukungan lah dari warga NU ini, apakah dia itu harus kader asli dari NU itu atau boleh dari warga luar tetapi dia berkhidmat ke NU gitu, atau simpatisan NU atau semacam itu gitu. Nah, tapi jawabannya di pending dulu karena kita harus jeda pariwara berikut ini. Baik, pasti dengan bedah opini bersama saya Nailin RA. Nah, tadi saya sudah bertanya mengenai apakah pemimpin dari NU itu harus diusung murni dari kader NU atau boleh dari orang lain yang konveksi ke NU. Ya, NU itu kan
tadi saya katakan sebagai ormas terbesar, sehingga kader kita itu SDM kita kan cukup banyak dan tersebar di mana-mana. Tidak pernah ada namanya, oh ini NU asli atau NU apa namanya baru-baru aja, kultural atau NU struktural atau NU palsu, NU apa dan sebagainya. Tidak pernah ada kategori-kategori gitu, nggak ada. Artinya ya kalau kemarin Gus Yahya guyonan itu, ya beliau menyampaikan semua orang yang mengaku dirinya NU ya sudah NU berarti. Artinya siapapun yang menyatakan dirinya itu saya warga NU berarti mengikuti apa-apa yang digariskan oleh Nahdlatul Ulama. Itu sudah warga, nggak harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Itu kan guyonnya dari Gus Yahya seperti itu, sehingga dan artinya ya, nggak cuma guyonan tapi memang benar. Ya, benar-benar dilaksanakan, sehingga ada moratorium Kartanu kan sekarang. Jadi Kartanu tidak lagi kan sebenarnya dihentikan dulu Kartanu ini, karena kita evaluasi kayak jumlah warga Nahdlatul Ulama di Indonesia itu kalau kepengurusan periode 5 tahun itu dicetakkan Kartanu semua, itu nggak akan selesai. Setiap hari nyetak Kartanu terus untuk warga itu aja nggak selesai dalam waktu 5 tahun. Nah itu apalagi butuh validasi, butuh konfirmasi, verifikasi data dan sebagainya. Itu kan panjang prosesnya. Betul. Jadi maka ini justru akan ngelebihin capil ya nanti. Iya, akan menyulitkan Nahdlatul Ulama. Dan ini ada fenomena yang menarik bahwa sekarang itu setiap tahun itu jumlah warga NU semakin meningkat. Artinya di perkotaan, kota-kota besar, kemudian orang-orang yang terdidik ke atas ya, kaum intelektual itu sekarang yang mengaku dirinya sebagai bagian dari warga NU itu semakin meningkat. Iya. Nah ini kan realitas seperti ini harus kita akui. Hanya kita kan asumsinya siapa sih orang NU? Ya mereka yang mengaku NU, amaliyahnya mengikuti amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah Nahdliyah, cara berpikirnya juga mengikuti akidahnya mengikuti akidah Nahdlatul Ulama, akidah An-Nahdliyah. Kemudian pola pikir, prinsip-prinsipnya kita mengikuti prinsip-prinsip pola pikir fikrah An-Nahdliyah dan sebagainya itu. Tetapi kalau ini mengerucut kemudian harus calon A, B, C ini diseleksi, nanti akan mengalami kesulitan. Ya, kesulitannya apa? Ya itu kriterianya apa kan itu. Iya betul, kriterianya apa? Kriterianya apa kalau misalnya ada seseorang dia asli apa enggak itu loh. Bukan. Kriterianya apa ketika seseorang itu pengen dia itu maju dalam pilkada lah katakan, dan itu mendapatkan dukungan dari NU. Dia apa yang harus dia lakukan gitu? Menurut saya tadi bahwa cita-citanya dia untuk misalkan menjadi pemimpin di negara ini, ya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan yang dijunjung tinggi di Nahdlatul Ulama. Jadi misalkan sebenarnya sangat mudah kan, NU itu kan berpolitik untuk kemaslahatan umat. Iya. Kalau siapapun calon yang ingin maju mendapatkan simpati warga dari Nahdlatul Ulama, ya harus mengikuti prinsip itu kan itu. Saya yakin semua calon-calon pemimpin, baik itu mulai calon presiden sampai ke calon kepala desa lah ibarat di tingkat bawah, mereka kok berprinsip pada keadilan. Pokoknya saya kalau jadi sebagai kepala desa, jadi sebagai bupati, presiden dan sebagainya akan memegang prinsip keadilan. Saya yakin akan didukung oleh semuanya, apalagi warga NU. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi itu saya kira jelas itu disampaikan. Kemudian apalagi pada kepentingan bersama, kepentingan negara dan bangsa ini itu. Nah, secara khusus mungkin kalau ada syarat khusus warga NU, sebenarnya warga NU paling mudah itu kalau menurut saya. Paling mudahnya apa? Warga NU itu nggak pernah menuntut meskipun dia disakiti. Nggak pernah. Warga NU kan sering dikatakan ya. Apa itu? Contohnya gini. Ini apa namanya, entah apa ya nama, betul atau enggak.
NU itu sering dipakai sebagai alat saja untuk mendorong mobil mogok. Iya. Setelah mobilnya hidup, maka Ditinggal. kemudian ditinggal, goodbye. Itu saja warga NU diam aja. Warga itu diam aja. Itu kan bukan apa baiknya, karena kita memahami ya sudahlah, ini kan bagian dari proses berdemokrasi, ini bagian dari proses politik. Tujuan kita bukan hanya pengen mendapatkan roti dari hasil kita berpolitik, bukan hanya bagi-bagi soal bagi-bagi kekuasaan, tapi tujuan kita adalah yang penting negara ini punya pemimpin, siapapun yang menjadi pemimpin itulah pemimpin kita bersama. Kan begitu sebenarnya. Terus diugemi bareng-bareng. Nah, kita hormati bersama, kita hormati perbedaan, yang sudah ya sudah, yang dulu terjadi perbedaan politik, ini yang harus kita pahamkan ke masyarakat, warga kita, bahwa jangan sampai beda pilihan kemudian menyebabkan kita bercerai-berai. Jangan sampai kemudian karena kepentingan politik 5 tahunan kita sesama saudara bentrokan. Nah, itu juga salah satu upaya dalam menjaga kondusivitas wilayahnya itu adalah mengedukasi betul. tadi. Sehingga kita ya kecewa. Mungkin orang mengatakan, "Loh, NU dapat apa?" gitu kan itu. Ini kan kalau ukuran material. Tapi yang terbesar adalah kita punya tugas untuk himayatuddin, himayatuddaulah, menjaga negara dan menjaga agama ini. Agama Islam, prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Negara ini sudah final, negara NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia, ya sudah itu. Itu cita-cita besar Nahdlatul Ulama. Kalau itu sudah tercapai, siapapun yang jadi ya tetap jaga itu. Kecuali pemimpin kita keluar dari 2 prinsip itu, ya kita lawan. Kan gitu. Betul. Ya. Nah, untuk Pilbub 2024 di Kabupaten Pati sendiri nih, ini bagaimana? Masih lama apakah itu ya. sudah banyak orang-orang yang meminta calon dari kader NU? Yaitu, Pastinya iya, karena tagarnya sudah melambung. Iya. Wayai NU mimpin orang Pati. Nah, gini, itu kan urusan partai politik lah ya untuk Iya. calon mencalonkan. Walaupun Tapi sebenarnya bisa ada kesempatan terbuka calon independen dan sebagainya. Tetapi semua itu proses kan harus dilalui dengan proses prosedur sesuai dengan aturan main politik. Jadi, tapi ada ada peluang untuk calon-calon independen ini untuk masuk ke dalam ya bisa jadi. NU? Bisa jadi. Bisa jadi karena misalkan ya di Pati ini kan warga NU mayoritas. Kalau warga NU itu menginginkan pemimpin Pati ini dari NU, kemudian warga NU sepakat, mereka mengusung bersama, ya mungkin tanpa menggunakan partai politik bisa kan. Ya, tetapi ini kan sesuatu yang tidak dilakukan oleh NU dimanapun. Karena ya itu tadi, kita menghormati jalur-jalur politik yang sudah digariskan oleh pemerintah. Ada partai politik, ada ini sebagainya. Tapi kalau partai politiknya sendiri ini yang di Kabupaten Pati udah ada belum yang Nah, kalau komunikasi politik kan kita sering, setiap saat, ya. setiap saat itu. Kita mitra semua, kader-kader kita banyak di berbagai partai politik. Dan setiap kegiatan-kegiatan kita undang semua itu, teman-teman kita. Yang kader-kader kita di berbagai politik dengan warna baju dan yang beragam sekali, kita bareng-bareng bersama. Ayo, tujuan apa? Ya kita bersama-sama, tujuan NU baik. Ya, kita mensukseskan program NU sama saja mensukseskan program pemerintah. Maka kalau pemerintah membantu warga NU itu jangan kemudian berpikir bahwa NU enakan NU ya dapat apa? Karena NU tidak pernah berpikir kepada pemerintah membantu pemerintah itu dapat sesuatu. Nah, kita bahkan urunan sendiri dari warga kita untuk mensejahterakan warga. Satu contoh nih, Mbak. Kita warga NU Pati itu iuran yang kita sebut ada koin itu, kotak infak. Kotak infak Nahdlatul Ulama di Pati itu dikelola oleh warga NU, dari warga NU untuk warga NU. Untuk apa? Contohnya untuk pembelian mobil layanan umat. Sampai sekarang kita sudah punya 34 mobil layanan umat dan ambulan. Untuk mengantarkan warga masyarakat siapapun yang ingin berobat secara gratis. Nah, ini kan bagian layanan. Betul. Apa dapatnya NU? Ya nggak dapat apa-apa. Kita apakah dapat pamrih? Ya nggak dapat pamrih apa-apa. Dapat pahala. Lah, kita sama-sama sudah masuk di NU, apalagi sebagai pengurus itu harus berpikir khidmah itu. Khidmah itu ya kita
membantu semua masyarakat, apalagi pemerintah untuk bersama-sama agar kehidupan ini berjalan dengan baik. Tapi kalau ini misal ada partai politik yang mendekat nih ke PCNU Pati dan minta disodorkan sebuah nama. Ya kita terbuka aja, monggo komunikasi. Kita kan terbuka, kita artinya tidak tertutup. Tidak tertutup, siapapun boleh datang ke rumah besar NU. Siapa kira-kira yang mau disodorkan untuk memimpin Pati dari warga NU? Ya, kalau dimintai secara pribadi-pribadi itu kan ya nanti pandangannya secara pribadi-pribadi nanti. Tetapi kalau diminta secara kelembagaan, silaturahim, ya nanti silaturahim, kemudian kita sampaikan juga. Kalau opini Pak Yusuf Hasim sendiri, siapa nih yang layak untuk memimpin di 2024? Ya masyarakat yang menentukan. Kalau saya kan nggak punya hak menentukan. Saya kan hanya diserai untuk sebagai apa namanya? Sebagai pelaksana tugas harian. Nah, kalau masyarakat warga NU itu menginginkan siapa yang ingin dari kader-kader kita NU yang untuk maju di pilkada dan sebagainya, ya kita persilahkan dikomunikasikan. Dan nanti bagaimana ke depannya, ya itu soal nanti. Gitu. Tapi sudah mulai melakukan pendataan siapa aja warga NU yang cocok? Oh, kita terbuka, Mbak Nelly juga boleh loh mau daftar sebagai calon wakil bupati, kita terbuka semua. Begitu pula Pak Yusuf Hasim juga sangat. Oh iya, sangat terbuka semuanya. Sangat potensi ya untuk masuk ke sana. Apakah ada keinginan untuk masuk politik juga? Tergantung saya belum berpikir sekarang ke sana. Tergantung apa, ini kan sudah sangat dekat sekali dengan dunia perpolitikan. Karena kita lihat kalau di daerah-daerah lain itu kan juga banyak dipimpin oleh Gus-Gus ya, ada kita lihat ada Gus Yassin, ada Gus Sais juga di Jepara. Nah, di Pati sendiri nih, kira-kira Gus siapa yang layak memimpin atau mungkin Gus Yusuf Hasim sendiri yang mau memimpin? Ya, sampai sekarang ini kan saya katakan tadi, politik itu per detik kan bisa berubah. Kawan bisa jadi lawan bisa jadi kawan dan sebagainya. Itu kan sangat fenomenal sekali. Sehingga kalau kita belum apa-apa kita menyampaikan ini. Tapi kan. Tapi kalau di NU sendiri nih, di PCNU Pati sendiri nih, ada sikut-sikutan nggak untuk dalam masuk ke pilkada? Tidak ada, kita biasa. Nanti, ya kita biasa. Walaupun sampai saat ini banyak yang tanya, warga NU Pati banyak yang tanya, ini pilkada siapa, calonnya siapa? Ya udahlah, tunggu saatnya. Nanti kalau sudah ada saatnya kapan? Yang tepat. Saatnya itu adalah kapan? Ya, nanti tunggu saat yang Bukankah tepat. ini sudah saat yang sangat tepat untuk ya, masih belum tepat. Nanti kalau sudah waktunya yang tepat injury akan kita sampaikan. Kita meniru dengan di injury time kita akan melihat kejutan siapa yang akan mendapatkan mandat dari NU nanti. Ya, kita tunggu aja. Artinya NU kan tidak mendaftarkan, kan nggak punya hak mendaftarkan. Maka kenapa NU harus menyalonkan, kan enggak? Karena NU nggak bisa mendaftarkan calon. Yeah. NU hanya bisa memberikan pandangan-pandangan, bisa memberikan arahan-arahan gitu aja. Itu pun ketika menjadi satu kebutuhan yang memang harus dilakukan, ya itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar etika organisasi. Kan gitu. Kita kan punya PWNU, punya PBNU yang harus dikonsultasikan. Jadi tidak serta-merta kemudian harus, apalagi di siang panas kayak gini, kemudian menyampaikan sesuatu yang belum apa-apa. Ini partainya siapa, yang jadi siapa aja belum kok. Presiden siapa aja belum. Sudah ke pilkada itu kan baru nanti ya. Wah iya. Tapi kalau misalnya ya kita katakanlah memang sudah harus melakukan hal itu tuh, pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka yang nanti duduk di legislatif maupun di eksekutif dari warga NU sendiri? Apakah berani untuk menolak korupsi dan nepotisme ini? Apakah nanti nggak apa-apa kita mencontoh aja itu kan? Harus punya prinsip. Saya pesan kepada teman-teman di baik itu legislatif, kader-kader kita yang legislatif maupun kader-kader kita yang di eksekutif, ya, kader-kader NU terutama, kalau panjenengan itu dipercaya oleh warga NU, oleh masyarakat ya pada umumnya, maka jangan gunakan kepercayaan itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi atau kelompok atau golongan. Tapi lakukan tugas itu sebagai tugas mulia, sebagai amanah, laksanakan dengan baik untuk tadi. Saya ingatkan bahwa berpolitik itu hanya sebagai wasilah
untuk mencapai tujuan li maslahatil ummah, untuk kepentingan kita bersama. Jadi yang dipikirkan adalah umat, jangan umat-umatan. Ya, umat-umatan itu gini, nek wayah meh pemilu, umatnya mendekati umat. Terus nek wayah pemilu, wape kita bareng-bareng. Wayah mau pemilu, semua merapat ke kiai-kiai dimintai restu. Nek setelah pemilu nggak pernah berpikir tentang bagaimana pendidikan, bagaimana pesantren, bagaimana madrasah, bagaimana itu. Nah, ini saya harapkan tidak seperti itu. Kapanpun, dimanapun, itu jadikan sebagai wasilah perantara kita untuk menjadi orang yang anfa'uhum linas, bermanfaat bagi manusia yang lain, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Itu pesan saya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Hasyim atas kedatangannya di Lingkar TV, dan kita nantikan lagi untuk dialog-dialog selanjutnya. Jadi mungkin jelang Pilgub nanti kita juga akan mengundang kembali gitu, untuk kita mengetahui siapa nama yang akan disodorkan untuk Pilgub Pati ini juga akan sangat menarik sekali. Baik, demikian seperti yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya mengajak ke arah kebaikan itu juga bagian dari politik. Jadi jangan antipati dengan politik gitu. Saya Nailin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.